Eh, ada beberapa butir yang kami simpulkan dari rapat tersebut. Yang pertama diingatkan oleh teman-teman daripada waktu rapat adalah permintaan atas pangan akan terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Namun demikian, persoalan utamanya adalah setiap aplikasi teknologi akan meningkatkan biaya produksi. Jadi demikian yang dapat kami laporkan dari Komisi 1 Bidang Pangan. Demikian, Pak. Saya akan langsung masuk ke rekomendasi saja terakhir. Satu, KEM merupakan salah satu acuan utama dalam penyusunan ARN bidang energi tahun 2015-2019. Berarti kita harus paralel. Kemudian penyelarasan ARN dalam RPJM, Bappenas menjadi acuan kegiatan riset secara nasional di semua sektor untuk mendukung kebijakan energi nasional. Terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa tadi sudah dilakukan paparan oleh staf ahli bidang TIK dan transportasi, staf ahli Menristek, 92% moda angkutan jalan. Ini istilah dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi dia tidak menggunakan istilah transportasi darat, tapi jalan. Di mana transportasi darat itu didefinisikan ya, transportasi jalan plus angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah pengembangan teknologi bidang kesehatan ini tujuannya satu adalah untuk mendukung penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian. Kalau misalnya ada suatu hasil riset kan tidak langsung bisa ke pasien, ke manusia nih, harus uji klinis. Perlu payung hukum juga di situ. Jadi ini hal semacam ini dibahas juga tadi dalam Komisi 5. Demikian dari Komisi 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami penuh acara di Komisi 6 dari riset dari Litbang di bidang pertanian. Yang pertama adalah membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan kesiapan teknologi 1-3, kesiapan teknologi 4-7, dan 8-9. Jadi yang tadi akan dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan-pertemuan di kegiatan pengembangan riset pertahanan dan keamanan. Lalu sebagian disampaikan oleh Pak Teguh, perumusan ARN ditetapkan akhir tahun 2014. Kami masih cukup untuk memperbaiki rumusan hari ini. Terima kasih Pak Bambang. Ini ada tabel yang menggambarkan betapa kita importnya itu luar biasa. Yang diimport itu kebetulan para periset itu sebenarnya bisa melakukan itu. Banyak indikator-indikator di negara mana saja konsumsi material maju terhadap kemajuan bangsa, kesejahteraan bangsa itu ternyata signifikan. Jangan untuk mensupport PLTN-nya dulu. Nilai ekonominya kita harus valuasi karena kan bisa ekspor. Tetapi penguasaan teknologi murni, eksploitasi dan ekstraksinya itu penting. Nanti apakah itu dipakai kita sendiri untuk bahan baku nuklir, masalah lain gitu. Dan semuanya ini sangat representatif rasanya. Yang didambakan Pak Habib ini orangnya ada di sini semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat apa yang diusulkan tadi, pendekatannya kan masih produk. Kalau produk di dalamnya kan isinya banyak sekali teknologi. Oleh karena itu nggak mungkin kita menguasai semua teknologi yang ada. Oleh karena itu yang perlu kita jabarkan teknologi mana yang benar-benar ingin kita kuasai. Itu yang state of the art teknologinya, itulah yang perlu kita sama-sama diskusikan lebih dalam. Dan juga kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah memberikan kontribusinya, masukan, saran dan lain-lainnya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi negara kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Pak Mulyanto yang menyampaikan rumusan akhir ini, tapi itu ditanyakan. Jadi saya hanya akan membacakan secara ringkas karena ini cukup panjang. Kita akan singkat-singkat saja. Yang pertama, saya bacakan singkatnya saja. Perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan sinergi riset dan iptek yang disepakati oleh semua unsur kelembagaan iptek. Butir keempat,
Dokumen ini menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2015-2019 dan bersamaan pula dengan pelaksanaan pemilihan umum, maka dapat pula menjadi masukan bagi pimpinan nasional yang baru untuk memahami peran vital, iptek, dan inovasi bagi pembangunan nasional. Saya kira tidak perlu saya sampaikan lagi. Kemudian yang selanjutnya, butir mengenai agenda riset nasional. Ini juga tadi sudah disampaikan ringkasannya. Saya kira tidak perlu saya bacakan lagi. Nanti bahan-bahan ini akan dirangkum lebih lanjut, disempurnakan, dan disampaikan sebagai hasil Rakornas Ristek kali ini secara resmi. Saya kira demikian secara ringkas apa yang disimpulkan dari Rakornas ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Violeta, Pak Mesdin. Pak Mesdin ada ya? Terima kasih Pak, karena Bapak setelah Rakornas ini Bapak pulang membawa PR Pak. Bapak, Ibu, serta Rakornas, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga selama 2 hari Bapak dan Ibu sekalian meninggalkan pekerjaan sehari-hari selama di Taman Mini ini untuk melaksanakan Rakornas Ristek dengan selamat sejahtera. Kita melaksanakan semua acara dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ada sedikit ya kekurangan, mohon dimaaf. Diskusi yang sangat dinamis baik dalam sidang pleno maupun sidang komisi yang menunjukkan betapa besar perhatian dan harapan kita terhadap kemampuan iptek nasional. Rangkaian diskusi telah menghasilkan beberapa identifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Bapak dan Ibu hadirin yang saya cintai dan saya hormati, apa yang diperoleh dalam Rakornas Ristek kali ini bukanlah merupakan hasil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, kontribusi Bapak dan Ibu dalam membangun iptek dan inovasi adalah untuk memberikan kontribusi signifikan, meningkatkan daya saing ekonomi. Ini sesuai dengan tema Rakornas kita kali ini. Sebagai anak ideologi atau cucu barangkali dari Bapak B.J. Habibie, maka semoga Rakornas ini akan membawa manfaat untuk RPJMN tahun yang akan datang. Beberapa hal yang diidentifikasi yang harus kita tindak lanjuti adalah diusulkan ada rakor-rakor per bidang fokus dengan tujuan dapat lebih merinci semua rumusan ARN yang lebih workable, applicable di sektor-sektor KL dan juga di industri dan universitas, sehingga kita bisa memperoleh hal-hal yang bisa kita kerjakan lebih rinci. Ini Pak Mesdin, apa bisa ini Pak Mesdin dalam RPJMN yang akan datang kita bisa mengidentifikasi, tadi ada beberapa komisi, beberapa kegiatan yang nanti bisa kita bagi-bagi dalam RKAKL untuk pemerintah dan juga untuk industri. Dengan demikian Bappenas nanti akan lead beserta sektor ini, Kementerian Pertahanan, mungkin dari Pokja Pertahanan Keamanan bisa lead karena di sana sudah ada blueprintnya nih, sudah ada blueprint mengenai riset dan sudah ada beberapa prioritas. Kemudian dilanjutkan ini di bidang energi,
Pak Idwan udah siap-siap. Terima kasih Pak Idwan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kami atas nama Kementerian Riset dan Teknologi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatian waktu, pemikiran yang telah Bapak Ibu sumbangkan pada acara hari ini, khususnya yang dari luar kota. Kami sangat berterima kasih dari universitas, dari industri, dari LSM, dari TNI. Semoga setelah acara selesai, kita akan kembali menjalankan tugas yang menjadi amanah kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, Bapak Mulyanto, Bapak Sojuga CS, kemudian Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat kembali pada tugas. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan pada kita semua. Amin. Kami juga ingin menyampaikan tadi dari Kepala Bapeten untuk agak reda stres. Pantun Pak. Kalau ingin pamitan jalan, janganlah lupa kita selalu. Kalaulah ketemu di jalan, sapalah kami, tidak usah malu-malu. Akhirul kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa pada kerja-kerja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita dalam perjalanan itu sudah bukan dalam 24 tahun, 50 tahun. Nah jadi itu yang jadi saya dalam hal ini menyampaikan, tadi saya berikan contoh. Itu jangan salah mengerti. Kalau dalam hal ini Dirgantara Indonesia menerima membuat N219, lebih baik dia buat itu daripada sama sekali nggak dapat apa-apa. Nah, itu harus dilihat. Tadi saya belum sampai bilang, sebenarnya saya baru dengar dari, nanti tanya sama Pak Menteri dan Pak Marsam. Itu kalau tidak ada kaderisasi 5 tahun, Pak Marsam itu ya, kalau boleh dikatakan adalah yang tertua dari generasi yang dikirim oleh Pak Habibie. Karya anak bangsa yang mulai tumbuh Pak. Bapak melihat teknis ini seperti apa Pak? Lalu kemudian yang tadi saya tertarik Pak melihat apa R80 ya Pak yang baru dikembangkan 2013 ini. Itu apakah nanti pesawatnya akan digunakan di dalam negeri, di tanah air, atau pengembangannya sudah sejauh mana Pak? Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, kita itu sebenarnya dari dulu mau dan mengandalkan pada SDM.